25 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Lyra, ada sebuah bintang muda, Vega. Salah satu yang paling terang dan paling terkenal. Massa bintang ini 2 kali lipatnya matahari kita. Begitu cerahnya, Vega bahkan masih terlihat saat senja, ketika bintang lain menghilang dari langit. Meski terkenal, astronom belum pernah melihat satupun planet mengorbit Vega. Tapi tidak lagi. Para peneliti telah mengamati Vega selama 1 dekade dan mereka melihat sinyal aneh. Mungkin ini planet pertama Vega yang kita tahu. Jika memang ada, mungkin ini adalah tempat yang luar biasa. Planet ini mungkin mengorbit begitu dekat dengan Vega, sampai 1 hari di sana setara 2,5 hari di bumi. Planet ini mungkin seukuran Neptunus. Raksasa es ini 4 kali lebih luas dari bumi, atau bahkan sebesar Jupiter. Tapi hal paling mengesankan dari planet potensial ini adalah suhunya. Planet ini bisa menjadi dunia kedua terpanas yang diketahui para ilmuwan. Di permukaan, suhunya dapat mencapai 3.000 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planet terpanas di tata surya, Venus, tidak sampai di atas 480 derajat Celcius. Satu-satunya yang lebih panas mungkin adalah Kelt 9b. Suhu di eksoplanet ini selalu di atas 4.300. Lagi pula, planet potensial ini pasti lebih dekat ke Vega dibanding Merkurius di tata surya kita ke matahari. Hasilnya, ukuran planet ini mungkin raksasa dan mengembang mirip balon. Logam pun akan meleleh akibat panas atmosfernya. Sayangnya, keberadaan planet panas ini belum terkonfirmasi. Menurut para astronom, cara termudah membuktikannya adalah dengan melihat cahaya yang dipancarkan planet unik ini. Dan selagi membahas planet, apa ada dunia di luar sana yang mirip bumi? Para astronom telah menemukan dan mengonfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet. Tapi tentu, masih ada ribuan kandidat yang menunggu giliran untuk ditemukan. Yang pasti, tidak semua planet ini mirip bumi kita. Tapi ada beberapa. Contohnya, Gliese 667 cc. Jarak planet ini dan bumi hanya 22 tahun cahaya. Para ilmuwan belum yakin apakah planet ini berbatu, tapi mereka tahu planet ini 4 kali lebih besar dibanding bumi. Bintang Gliese 667 cc adalah katai merah, jadi suhunya di bawah matahari kita. Oleh karena itu, eksoplanet ini mungkin berada di zona layak huni bintangnya. Tapi teori ini belum dipastikan. Planet seperti bumi itu mungkin bergerak terlalu dekat dengan bintangnya sehingga terus-menerus terpanggang apinya. Kepler 22b lebih jauh lagi dibanding planet yang barusan. Kalau ingin ke sana, kamu harus menempuh perjalanan 600 tahun cahaya. Dunia ini yang 2 kali lipat lebih besar dari bumi, terletak di zona layak huni bintangnya. Tapi masih belum jelas apakah planet ini berupa cairan, gas, atau berbatu. Kepler 69c hampir 70% lebih besar dari planet kita dan letaknya amat sangat jauh, 2.700 tahun cahaya. Kamu butuh 54 juta tahun untuk menempuh jarak ini naik pesawat luar angkasa modern. Penelitian belum tahu Kepler 69c terbuat dari apa, tapi menurut mereka, planet ini ada di zona layak huni. Dalam skala tata surya kita, letaknya seperti Venus. Tapi karena kecerahan bintangnya cuma 80% ya matahari, planet itu seharusnya tidak terpengaruh oleh panas bintangnya. Kepler 452b adalah planet paling mirip bumi yang telah ditemukan astronom sejauh ini. Letaknya 1.400 tahun cahaya dari planet kita. Bintangnya sangat mirip matahari kita. Planet ini berputar di zona layak huni dan ukurannya 1,5 kali lipat bumi. Menurut para ilmuwan, Kepler 452b mungkin adalah planet berbatu. Apa salah satu dari planet-planet selain bumi ini mampu menampung kehidupan? Ada 24 planet super berpotensi layak huni, dan salah satu darinya memenuhi bukan 1, melainkan 2 kriteria dari para astronom. KOI 5715.01 sudah berumur 5,5 miliar tahun dan sekitar 2 kali ukuran bumi. Planet ini mengorbit katai oranye yang jaraknya sekitar 3.000 tahun cahaya dari planet kita. Suhu permukaannya mungkin 2 derajat lebih dingin dibanding bumi. Tapi karena atmosfernya menyekap panas lebih baik, tempat ini sangat layak huni.
Planet layak huni lainnya adalah KOI 5554.01. Planet ini agak lebih tua daripada planet kita, yaitu 6,5 miliar tahun dibanding 4,5 miliar tahun. Ukuran eksoplanet ini mungkin setara bumi dan mengorbit bintang Katai Kuning. Suhu rata-rata di permukaannya adalah 27 derajat Celcius. Apa saja planet yang terlihat dari bumi? Merkurius adalah yang terdekat ke matahari di tata surya kita. Tapi karena begitu dekat dengan matahari, kita hanya bisa melihatnya setelah matahari terbit di pagi hari dan saat senja. Dari dekat, tempat ini mirip bulan yang kita kenal. Planet ini tidak beratmosfer dan suhu di permukaannya ekstrim, yaitu 427 saat siang dan minus 179 di malam hari. Venus adalah objek langit paling terang kedua setelah bulan dan merupakan salah satu tetangga terdekat planet kita. Venus juga yang paling mirip dengan bumi dari segi gravitasi, ukuran, massa, dan kepadatan rata-rata. Sayangnya, kita tak akan bisa melihat permukaan Venus dari bumi. Lapisan awan yang tebal menyelimuti planet ini. Jupiter bisa menjadi objek ketiga atau keempat paling terang di langit. Semua tergantung Mars, yang kadang bersinar lebih terang daripada Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter dengan baik saat musim kemarau. Fitur planet gas raksasa yang paling terkenal ini adalah titik merah besarnya, yaitu badai besar yang telah bergelora di permukaannya selama berabad-abad. Meski planet terbesar di tata surya ini terlihat mirip bola padat, kamu tak akan bisa mendarat di permukaannya. Sebagian besar Jupiter terbentuk dari gas, seperti helium dan hidrogen. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan terakhir dari kelima planet yang dapat terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Saturnus sangat jauh dari bumi, tapi cincin uniknya membantumu mengenali planet kolosal ini dengan cepat. Sayangnya, fitur terkenal Saturnus ini hanya terlihat lewat teleskop. Bukan cuma itu, lebih dari 700 bumi bisa muat di dalam Saturnus. Pada saat yang sama, densitas gas raksasa ini hanya 1/8 bumi, sehingga massa Saturnus hanya 95 kali lebih besar daripada planet kita. Di tata surya, planet mana yang lebih dekat satu sama lain? Para astronom meyakini Merkurius adalah yang paling dekat dengan kita dibanding planet lain di tata surya. Mengejutkan sekali, sebab bagaimana dengan Venus? Venus mengorbit matahari di antara Merkurius dan bumi. Jadi, bukankah seharusnya lebih dekat? Venus memang lumayan dekat, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat dalam orbitnya. Sementara sisanya terbilang jauh. Sementara orbit Merkurius tidak membuatnya bergerak terlalu jauh dari matahari sehingga lebih dekat ke bumi. Prinsip yang sama juga berlaku pada planet lain. Bahkan si gas raksasa Neptunus lebih jauh dari Uranus dibanding dari Merkurius. Seringnya dua planet besar ini berada di sisi berlawanan dari tata surya. Satelit mereka terkadang saling mendekat, tapi ini sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan planet di luar tata surya? Para astronom baru-baru ini menemukan dua dunia yang mengorbit bintang yang sama. Orbit keduanya sering begitu dekat, hingga planet-planet itu terlihat mirip bulan purnama besar dari masing-masing permukaannya. Itu terjadi setiap 97 hari di bumi. Jarak keduanya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Komposisi dan ukurannya berbeda, tapi jarak di antara keduanya hanya 2 juta kilometer. Itu 5 kali jarak antara bumi dan bulan, serta lebih dekat dibanding pasangan planet lain yang diketahui astronom. Salah satu planet yang baru ditemukan punya ukuran 4 kali lebih besar dari bumi kita dan kemungkinan berbatu. Sementara yang lainnya adalah planet gas seukuran Neptunus dan hampir 8 kali lipat ukuran bumi. Para ilmuwan belum tahu kenapa objek luar angkasa dengan perbedaan jauh ini bisa berada di orbit yang sama. Alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang ke segala arah. Alam semesta membesar dan para ilmuwan sudah mengetahuinya hampir seabad lalu. Dan tingkatnya tidak stabil, makin banyak waktu berlalu, makin cepat alam semesta mengembang.
Saat ini terjadi, bintang, planet, dan galaksi bergerak makin jauh sehingga menyisakan lebih banyak ruang di antara satu sama lain. Dengan begitu, alam semesta seharusnya menjadi lebih dingin seraya mengembangkan sebab alam semesta jauh lebih padat saat Big Bang terjadi dan jauh lebih panas. Saat mengembang, ruang angkasa mendingin sehingga menciptakan kondisi bagi planet, bintang, dan objek antariksa lainnya untuk terbentuk. Tapi sekarang lain cerita, para ilmuwan pun terkejut saat mengetahuinya. Tapi alam semesta kita sebenarnya makin panas. Ilmuwan mengamati suhu gas kosmik yang jauh dari planet asal kita dibandingkan dengan gas muda yang lebih dekat ke bumi. Karena kita mengukur jarak di ruang angkasa dengan tahun cahaya, area yang lebih jauh itu seperti pergi ke masa lalu, sementara area yang lebih dekat dengan kita seperti mengamati masa kini. Mereka menemukan bahwa suhu gas di ruang angkasa telah naik lebih dari 10 kali dalam 10 miliar tahun terakhir. Sekarang, suhu gas kosmik yang tersebar di seluruh alam semesta bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Wow! Saat alam semesta mengembang, gaya gravitasi melakukan bagiannya dan menarik gas serta materi gelap agak berat tentunya. Galaksi dan kelompok galaksi pun terbentuk dan proses ini sangat tidak beraturan. Saking berantakannya, makin banyak gas memanas saat semua ini terjadi. Ruang angkasa sangat panas saat baru terbentuk 13,7 miliar tahun lalu. Bagaimana jika ruang angkasa memanas seperti itu lagi? Para ilmuwan sedang mengamati situasi ini. Mereka menemukan bahwa suhu di ruang angkasa meningkat dengan mengukur gas kosmik menggunakan sesuatu yang disebut pergeseran merah. Ilmuwan biasanya memakai metode ini saat ingin melihat seberapa jauh jarak suatu objek antariksa. Yang lebih dekat dengan kita memiliki panjang gelombang cahaya lebih pendek. Makin jauh suatu objek, makin panjang pula panjang gelombang cahayanya. Dan mereka sekarang bisa menentukan suhu objek tertentu dari cahayanya. Rata-rata, ruang angkasa adalah tempat yang lumayan dingin. Cahaya yang tersisa dari Big Bang disebut CMB, yakni Cosmic Microwave Background atau radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Saking kuat dan intensnya, radiasi ini bikin seluruh alam semesta kita mandi cahaya. Ini satu-satunya hal yang secara signifikan memanaskan materi. Tapi ada banyak mekanisme lebih kecil yang membantu memanaskan materi di alam semesta. Dan semuanya bisa menggila jika ruang angkasa memanas. Seperti bintang, bintang memancarkan radiasi yang memengaruhi debu dan gas di dekatnya. Bintang juga memancar ke seluruh inframerah jauh, dan saat sebuah bintang masih pada tahap awalnya, radiasi yang berasal darinya membentuk struktur protoplanet yang terlihat seperti piringan. Piringan ini biasanya terbentuk dalam satu bidang, dan bintang pusat yang terang menghasilkan gas yang diterangi secara spektakuler ini. Ada pantulan biru dari gas ini. Sama seperti sistem planet kita, energi yang kuat dan gaya gravitasi menyebabkan tabrakan, debu, dan gas dalam pusaran tak terkendali yang membentuk planet. Itu sebabnya sebagian besar planet di tata surya kita mengorbit ke arah yang sama. Begitulah arah pusaran raksasa ini berputar sejak dulu. Bintang aktif, galaksi yang bertabrakan, bencana alam bintang, lubang hitam, bintang neutron, alam semesta punya begitu banyak sumber energi. Dan saat kita mengelilingi materi normal di ruang angkasa dengan lingkungan energik seperti ini, ruang angkasa pun memanas secara drastis. Saat kita memanaskan sesuatu, energinya terpancar dengan cara tertentu. Dalam kebanyakan kasus, galaksi hanya punya beberapa area tempat bintang terbentuk di area tempat gas kolaps. Gelembung yang mengelilingi area itu mengandung hidrogen terionisasi. 3/4 dari matahari kita adalah hidrogen. Berkat hidrogen itu, matahari membuat kita tetap hangat. Di intinya, hidrogen berubah menjadi helium dan menyebabkan fusi atom. Yap, begitulah cara matahari melepaskan energinya. Radiasi memanaskan semua gas itu hingga beribu-ribu derajat. Pada saat yang sama, radiasi mengionisasi sebagian besar atom dan molekul yang pada dasarnya berarti mengubahnya menjadi ion. Atom adalah partikel netral dan ion adalah partikel bermuatan negatif atau positif. Jika alam semesta memanas, matahari kita mungkin juga ikut memanas. Jika suhunya mencapai 30 derajat Celcius, matahari bisa cukup panas untuk mengionisasi semua material yang sebelumnya dikeluarkannya.
Dan itu bisa menciptakan nebula planet. Ini akan menjadi nebula berbentuk cincin, terbentuk karena gas mengembang yang mengelilingi bintang yang menua. Saat suhu naik seiring berjalannya waktu, hidrogen terionisasi. Pada suhu beberapa ribu derajat, ini bisa mengubah nebula di tata surya kita menjadi warna pink dengan garis emisi. Matahari kita bisa mati jika mencapai suhu 50.000 derajat Celcius. Jika kamu bisa melayang di ruang angkasa dan mendekat, kamu akan melihatnya bersinar dalam rona hijau menakutkan karena oksigen yang terionisasi 2 kali. Fenomena energi yang lebih tinggi membuat lebih banyak galaksi bertabrakan. Ini makin memanaskan gas dan akhirnya menghasilkan emisi sinar X. Bagaimana dengan lubang hitam dan bintang neutron? Saat tak terkendali, keduanya bisa membentuk galaksi baru dan entah apa lagi. Mungkin kita akan punya lebih banyak maser juga. Maser adalah laser alami yang dihasilkan alam semesta kita. Muncul saat populasi besar molekul menerima sejumlah besar energi. Kini, para ilmuwan telah menemukan maser terkuat sekaligus terjauh hingga begitu kuatnya, maser ini lebih cerah dibanding cahaya yang dihasilkan 6.000 matahari dan hanya dalam 1 garis emisi. Mungkin saat itu kita akan menemukan maser yang lebih kuat, itu pun kalau kita masih ada di sini ya. Karena saat alam semesta makin panas, radiasi kosmik juga makin kuat. Dan itu kurang bersahabat untuk kehidupan di bumi. Peningkatan radiasi kosmik bisa membahayakan kita, tak ada yang tahu apakah kehidupan masih akan tersisa di bumi jika itu terjadi. Atau apakah gaya gravitasi yang kuat akan menarik planet kita juga dan menabrakannya ke planet lain. Tapi mungkin kehidupan seperti yang kita tahu tak akan sepenuhnya hilang, atau jika itu terjadi, entah bagaimana kehidupan bisa menemukan jalannya sekali lagi, mungkin di masa depan yang jauh. Ada kemungkinan alam semesta kita bisa menopang kehidupan pada tahap awal. Mungkin kamu pesimis ketika membayangkan kekacauan yang disebabkan oleh Big Bang, tapi itu cuma di awalnya. Setelah keadaan sedikit tenang, sisa-sisa bintang besar yang paling awal membentuk planet berbatu. Di tata surya kita, Bumi, Mars, Merkurius, dan Venus adalah contohnya. Kamu tak bisa menginjakan kaki di planet yang lain karena planet-planet itu raksasa gas. Pada masa itu, radiasi masih lumayan kuat, jadi planet berbatu memiliki lingkungan yang memadai untuk terbentuk karena dibutuhkan banyak energi untuk pusaran debu dan partikel, lalu memanggang sebuah planet pada akhirnya. Periode waktu ini kira-kira bertepatan dengan momen ketika bintang-bintang pertama terbentuk di alam semesta kita. Bintang kuno jauh lebih besar dibanding matahari kita, namun umurnya lebih pendek. Bintang-bintang itu baru saja meledak sebagai supernova dan akan meninggalkan logam berat di sekitarnya. Itulah partikel-partikel asal mula planet berbatu. Radiasi menyebar ke seluruh alam semesta pada saat itu dan telah berubah dari waktu ke waktu dan kini hampir tidak ada lagi. 400.000 tahun setelah Big Bang saat atom hidrogen terbentuk, CMB hampir sepanas permukaan matahari. Dan sekitar 15 juta tahun. Siap buat menguji pengetahuan kamu? Pastinya, kamu bakal dapat 1 poin tiap menjawab dengan benar. Yuk, langsung aja. Matahari berwarna kuning. Mitos bukan nih. Minta aja orang untuk ngegambar matahari, kemungkinan kamu bakal dapat lingkaran jingga atau kuning di langit. Tapi ternyata warna matahari bukan kuning. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, matahari kelihatan putih. Kok bisa sih? Menurut NASA, suhu mataharilah yang bikin warnanya jadi putih. Matahari terdiri dari campuran semua warna, jadi kelihatan kayak putih di mata kita. Terus, kenapa kalau dari bumi kelihatan kuning atau jingga? Panjang gelombang berwarna, kuning atau jingga lebih panjang. Warna inilah yang terlihat oleh kita. Warna yang panjang gelombangnya pendek cuma sampai ke atmosfer. Oh iya, langit juga kelihatan biru pada siang hari karena alasan itu. Meteorit panas banget waktu jatuh ke bumi. Gimana menurut kamu, mitos atau fakta? Waktu orang-orang ngelihat bola api di sekitar meteorit, mereka pikir suhu meteorit panas banget. Padahal enggak ya, meteorit nggak langsung mendarat di bumi. Kebanyakan udah miliaran tahun berada di luar angkasa. Nah, luar angkasa itu dingin, cuma beberapa derajat di atas nol absolut. Tapi bukannya meteorit jatuh ke bumi dalam keadaan terbakar. Kok bisa?
Bola api itu sebenarnya udara di depan meteorit. Udara itu mendapat tekanan karena kecepatan meteorit yang super tinggi. Sisi luarnya jadi terbakar, tapi lapisan itu mati saat mendarat di bumi. Mungkin kamu udah tahu waktu mendarat meteorit hangat, tapi nggak panas banget. Satu sisi bulan selamanya gelap. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos. Yang bener aja nih. Tadi matahari, sekarang bulan. Jadi semuanya bohong. Waktu natap langit, kita ngeliat sisi terang bulan. Padahal matahari menyinari kedua bagian bulan sama rata saat bulan berotasi dan mengorbit bumi. Separuh bulan dalam bayangan dan separuh lagi terkena sinar matahari seperti bumi. Itu salah ya, sama kayak bumi, bulan gak punya sisi gelap permanen. Logikanya simple, bulan mengorbit bumi tapi juga berotasi pada porosnya. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Lubang hitam mengisap semuanya yang lewat. Mitos atau fakta? Lubang hitam punya massa dan gaya gravitasi yang terbatas. Tetap aja, gak ada yang tahu apa yang terjadi sama benda-benda yang ditarik ke sana. Tapi para ahli tahu lubang hitam gak punya super gravitasi. Bayangin gini, kalau sebesar matahari, lubang hitam itu gak langsung melahap seluruh planet. Bayangin lubang hitam kayak pengisap debu. Nah, lubang hitam itu menarik awan debu di dekatnya, tapi debu lain gak terisap. Jadi meskipun ada lubang hitam yang menggantikan matahari, semua planet bakal terus mengorbit seperti sebelumnya. Planet-planet gak akan masuk ke lubang hitam, gravitasi lubang hitam baru akan berpengaruh kalau bintang atau benda lain ada di dalam jangkauannya. Waktu kita nelpon, sinyal akan memantul dari satelit. Mitos atau fakta? Mitos, lebih tepatnya cuma kabar dari mulut ke mulut dan miskonsepsi. Maksudnya ada beberapa telepon satelit, tapi orang biasa kayak kita jarang pakai itu meskipun ponsel berfungsi dengan cara yang jauh berbeda. Waktu kita nelpon orang, menara terdekat nyambungin kamu ke orang lain yang lagi online. Makanya ada sambungan menara, jaringan besar sambungan dari menara ke menara, dan kabel tersembunyi. Bulan nggak punya gravitasi. Ada yang bisa tebak, mitos atau fakta? Ini sih cuma mitos, tanya deh ke astronot. Kalau enggak, percaya aja deh sama aku. Ada rekaman yang membuktikan bulan punya gravitasi. Tapi gravitasi bulan nggak sama seperti gravitasi di bumi yang bikin apel jatuh. Gravitasi bulan cuma sekitar 1/6 gravitasi bumi. Gimana ya rasanya jalan di permukaan bulan? Pria kedua yang mendarat di bulan, Buzz Aldrin bilang, rasanya kayak gerak lambat, mungkin gak begitu beda dari trampolin, tapi tanpa per dan gak stabil. Sunset di Mars berwarna biru. Ini mitos atau fakta? Ini fakta ya, sunset tuh keren banget. Langit jadi berwarna kuning, sekarang bayangin aja warnanya menjadi biru. Menurut NASA, sunset di Mars bakal kelihatan kebiru-biruan kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu karena debu, partikel debu yang lebih dekat ke matahari terlihat berwarna biru. Ada yang namanya gempa bulan, kayaknya mitos atau fakta tuh. Fakta. Gempa juga terjadi di bulan dan namanya gempa bulan. Tapi ciri-cirinya beda dengan gempa yang ada di bumi. Sebuah planet bisa cukup panas untuk membuat batu menjadi uap. Bisa tebak, mitos atau fakta? Ini fakta. Suhu di alam semesta emang tinggi banget. Ada planet yang suhunya cukup untuk melelehkan dan bahkan bikin batu jadi uap. Ukuran planet itu 2 kali ukuran bumi. Bumi super ini mirip kayak planet kita, tapi suhunya terlalu panas. Para ahli yakin di planet itu mungkin ada lautan lava dan awan yang menurunkan hujan batuan cair. 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Meskipun cuma salah satu dari 100 miliar lebih bintang di Bima Sakti, pusat tata surya kita ini bisa memuat 1 juta bumi di dalamnya. Emang sih kelihatan kecil kalau kita lihat dari sini, tapi itu karena jaraknya yang jauh banget dari bumi. Semua komet punya ekor. Mitos atau fakta? Bener kok, beberapa komet emang gak nunjukin ekornya. Komet itu kelihatan kayak bola salju yang dilempar orang ke luar angkasa. Luar angkasa benar-benar hening, bener nggak tuh? Iya, ini terlalu gampang. Jawabannya fakta.
fakta. Luar angkasa nggak punya atmosfer, jadi suara nggak bisa merambat di sana. Merkurius adalah planet terpanas, mitos atau fakta? Merkurius adalah planet yang paling dekat ke matahari, jadi seharusnya benar dong. Salah! Venus yang merupakan planet kedua dari matahari punya suhu terpanas di tata surya. Tapi suhu planet nggak ditentukan jarak dari matahari, sebenarnya panas bergantung pada atmosfer. Atmosfer Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Kombinasi ini bikin atmosfernya tebal banget dan benar-benar tebal. Sepanjang tahun, permukaan Venus punya suhu sekitar 460 derajat Celcius. Sementara itu, permukaan Merkurius mirip suhu gurun, tapi variasi suhunya jauh lebih tinggi. Gravitasi di Mars lebih tinggi daripada di Bumi. Beneran nggak nih? Ini fakta. Misalnya nih, satu orang yang berat badannya 100 kg di bumi, jika ditimbang di permukaan Mars, berat badannya jadi 38 kg. Venus berputar searah jarum jam. Hayo, bener nggak? Fakta, Venus berputar berlawanan arah dari banyak planet lain. Matahari di sana terbit di barat dan rotasinya lambat banget. Venus butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jarak planet ini dari matahari memengaruhi durasi satu rotasi. Planet ini terlalu dekat ke matahari dan matahari punya tarikan kuat pada planet-planet. Jejak kaki di bulan bisa awet selama jutaan tahun. Fakta atau mitos? Fakta dong, bulan nggak punya atmosfer, jadi nggak ada angin di sana. Tanpa angin, jejak kaki ini nggak bisa terhapus kalau nggak diapa-apain. Jadi, berapa total poin kamu? Komen di bawah ya.